Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lembaga EPISI Jatinangor. Lokasi lembaga kami terletak di antara Bandung dan Sumedang. Daerah kami adalah daerah pusat pendidikan. Ada banyak universitas seperti UNPAD, IKOPIN, ITB, dan IPD. Yang ironisnya, penduduk aslinya sangat sedikit terserap di perguruan tinggi tersebut. Kenapa begitu? Karena dari tingkat ekonomi memang berbanding jinaka. Justru dengan kehadiran program PKK ini sangat membantu banyak masyarakat dan terasa manfaatnya. Apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini. Kami menyelenggarakan program PKK dengan bidang keahlian komputer aplikasi perkantoran. Kita mulai dengan proses rekrutmen dan seleksi. Tahapan-tahapannya adalah peserta daftar terlebih dahulu di web LKP EPISI secara online. Lalu, peserta mengerjakan tes seleksi mengenai pengetahuan dasar komputer dalam bentuk pilihan ganda. Dan ada juga tes esai yang soalnya untuk mewawancarai peserta secara tertulis mengenai motivasi, tanggung jawab, minat, dan seterusnya. Jika sudah selesai, peserta dipanggil untuk mengumpulkan syarat-syarat administrasi serta diwawancarai lagi secara langsung supaya lembaga bisa memastikan bahwa peserta tersebut memiliki tingkat keseriusan yang tinggi terhadap pelaksanaan program yang akan mereka ikuti. Adapun sistem penilaian setelah melakukan seleksi sebelumnya, maka akan diambil dengan sistem ranking, yaitu dari nilai rata-rata yang tertinggi sampai yang terendah diambil sesuai dengan jumlah siswa. Sistem pembelajaran yang dilakukan di EPISI dalam menyelenggarakan program PKK, jumlah peserta sebanyak 20 orang. Sebelum masuk ruangan teori, para siswa wajib menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Setelah itu, siswa masuk ke ruangan teori dan memulai pembelajaran dengan memfokuskan para siswa agar lebih sungguh-sungguh, maka dilakukan ice breaking sebelum mulai pembelajaran. Dilanjutkan dengan materi pertama adalah aplikasi Microsoft Word. Yang dipelajari dalam Microsoft Word yaitu indentasi kolom, tabel, surat massal. Pembelajaran kedua yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel belajar mengenai membuat tabel, rumus sorts, dan filter, juga grafik. Pembelajaran ketiga yaitu Microsoft PowerPoint, belajar tentang bagaimana cara membuat bahan presentasi dan menggunakan fitur-fitur animasi dan transisi. Tidak hanya aplikasi perkantoran, juga di sini kami mengundang pihak ketiga dari Dudi, yaitu Griap, untuk memberikan materi mengenai apa saja yang harus dipersiapkan sebelum bekerja atau selling skill, kemampuan menjual. Dan kami juga dilengkapi dengan materi motivasi yang berfungsi agar para peserta tidak kehilangan motivasi karena sulitnya belajar. Adapun sistem evaluasi yang diselenggarakan lembaga kami dalam mengukur hasil kualitas aplikasi perkantoran terbagi beberapa bagian. 1. Evaluasi harian.
Evaluasi harian dilaksanakan selama 2 jam dan terbagi 2. 1 jam pertama adalah mengerjakan soal secara mandiri. Kemudian setelah dilaksanakan secara mandiri, maka dilanjutkan dengan 1 jam melalui proses bimbingan dari instruktur. Nah, penilaian ini dilakukan oleh teman sendiri di bawah bimbingan instruktur dengan tujuan siswa akan memahami kesalahan yang dilakukan saat pengerjaan soal dan mengetahui bagaimana sistem penilaiannya, sehingga itu menjadi pedoman untuk pembelajaran persiapan uji kom. Yang kedua, siswa melaksanakan tryout. Di dalam pengerjaan tryout ini adalah tingkat kesulitannya yang lebih sulit. Kenapa? Karena para peserta mengerjakan tanpa dibimbing oleh instruktur dan tidak boleh menanyakan kepada teman. Bila sudah selesai, penilaian dilakukan oleh instruktur di depan siswa yang bersangkutan. Dengan tujuan, siswa akan memahami kesalahan pengerjaan soal dan memperbaikinya. Nah, jika nilai hasil tryout itu di bawah standar UJK, maka ada remedial sampai nilainya lulus UJK. Yang berikutnya adalah pra-uji kom. Pra-uji kom ini adalah persiapan ujian dengan penilaian tidak hanya kepada pekerjaan, tetapi ketepatan waktu yang ditentukan dengan materi yang dikelompokkan, hanya materi yang sulit-sulit saja, dan dianggap adanya prediksi yang muncul di uji kom. Contohnya, identansi selama 45 menit, rumus 30 menit. Jika gagal, maka peserta didik harus mengulangnya sampai dengan waktu yang ditetapkan. Lalu dilaksanakannya uji kom di LPKMA Sumedang, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2021. Dan untuk hasil proses pendidikan selama 150 jam di LKPFIC, maka hasilnya alhamdulillah nilai uji kom 95% kompeten dari 20 orang peserta. Bahkan tahun kemarin yang lulus adalah 100% kompeten. Hal tersebut sangat bersyukur lembaga FIC ini. Mengapa? Karena target dari Kemendikbud itu hanya 70%. Program magang. Sekarang ini, GRIAP membutuhkan banyak calon karyawan. Maka, dari itu, semua peserta PKK diserap oleh GRIAP yang ditempatkan di berbagai cabang. Akan ada pelatihan melalui Zoom meeting bagaimana training sebelum masuk ke dunia kerja, yaitu magang. Penempatan lulusan umumnya ditempatkan di perusahaan yang bersangkutan, di mana para peserta PKK itu magang. Hal tersebut menjadi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan. Selama saya mengikuti pelatihan ini, saya tidak hanya belajar mengenai aplikasi perkantoran saja, tetapi saya juga belajar bagaimana cara memanage waktu dengan baik, ketelitian, kedisiplinan, dan juga melatih public speaking saya. Maka dari itu saya bisa jadi lebih mempersiapkan diri saya untuk memasuki dan bersaing di dunia kerja tentunya. Saya sangat berterima kasih karena sudah diterima di sini selayaknya keluarga sendiri, dan saya berharap semoga program ini bisa terus dilanjutkan untuk orang lain yang membutuhkan seperti saya. Informasi untuk program LKP ini lebih meluas lagi karena untuk saya taunya dari orang lain, tidak dari sekolah kayak gitu. Jadi
semoga diperluas lagi informasinya. Saya sangat beruntung mengikuti PKK ini karena mungkin di luar sana yang seangkatan sama saya, mereka sedang rebahan, main HP, dan bahkan tidak ada kegiatan lainnya. Tetapi saya malah sibuk mencari kegiatan untuk menambahkan skill untuk pembekalan nanti kerja. Kali ini saya sangat beruntung sekali karena dapat bergabung di lembaga LKP FIC ini. Karena banyak sekali peserta yang mendaftarkan diri dan saya termasuk orang yang sangat beruntung karena terpilih menjadi peserta PKK ini. Materi yang dipelajarinya juga sangat bermanfaat dan sangat cocok untuk dunia kerja. Saya sangat bersyukur bisa masuk LKP FIC ini. Di sini saya bisa menambah skill, mendapatkan materi yang belum saya dapatkan sebelumnya. Materinya pun menarik dan penjelasan dari instrukturnya pun mudah untuk saya pahami. Di sini juga saya mendapatkan teman baru. Saya Yuniati Utami, lulusan PKK 2019 dan sekarang sudah bekerja di kantor notaris sebagai admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Nurlita Sari. Saya alumni PKK 2020 dan sekarang saya sudah bekerja di kantor notaris sebagai admin. Saya lulusan PKK dari LKP tahun 2020. Saya bekerja di Green Sudah sebagai statistik. Proses selama mengikuti program ini sangatlah bermanfaat karena melalui program ini saya dapat magang di perusahaan ini dan alhamdulillah saya diangkat menjadi karyawan. Dan program ini selain belajar aplikasi perkantoran, saya juga belajar kedisiplinan, kerapihan, capability speaking dengan baik sehingga saya mempunyai bekal sebelum bekerja. Sukses terus untuk program ini dan melanjutkan sistem LKP. Halo, nama saya Indah Wirunisa, lulusan PKK Akuntansi dari LKP FIC tahun 2019. Saya sekarang bekerja di Wahana Alam Parung, Kabupaten Tasikmalaya sebagai staf administrasi junior dan saya sekarang memegang keuangan semua pegawai yang ada di sini. Ilmu yang saya dapat dari FIC dapat diaplikasikan di tempat kerja saya. Terima kasih, sukses terus FIC. Assalamualaikum. Pada dasarnya, PKK ini sangat dibutuhkan di Jatinangor. Hal itu tampak dari antusias pendaftaran para peserta yang begitu banyak. Dan sekarang PKK tahun 2021 di lembaga kami telah diselenggarakan. Oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah mempercayakan program PKK ini ke lembaga FIC. Semoga menjadikan keberkahan dan menjadi Indonesia yang lebih baik. Wassalam. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan